Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali bersama Ustadz Dr. Dudu Hermawan MAG dalam kajian hadis dan ulumul hadis melalui akun YouTube Hermawan Al-Garuti. Kajian ini dilakukan secara mendalam, dimulai dengan pembacaan teks hadis dari sumber primer, lalu dikemukakan berbagai syarah hadis yang otentik, mendalam dan terpercaya. Jangan lupa subscribe, like, dan share video ini. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du fa ya ayyuhal hadirun usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Saudara kaum muslimin dan muslimat yang Allah muliakan, akhir-akhir ini kita sulit mencari orang yang malu kalau dia berbuat salah. Sering kali kita saksikan ada seorang yang ditangkap oleh KPK, lalu dalam kerumunan melambaikan tangan sambil tersenyum. Tidak malu juga mengumpulkan uang di bawah-bawah tanah, di kolong-kolong ranjang, atau di balik foto. Ya, ini satu modus tertentu untuk menyimpan uang. Dan tidak malu juga kita lihat ada orang yang curhat di sosial media, memaki-maki orang lain di sosial media. Ada juga orang yang tidak malu kalau berbuat kemaksiatan bahkan di hadapan orang lain. Kita lihat di pantai-pantai atau di pinggir-pinggir jalan, bahkan ada orang yang berpacaran yang berlebih-lebihan di halaman masjid alun-alun, ya dimanapun berada. Tema kita pada siang hari ini, malu bagian dari iman. Yang kita kaji hadis Bukhari nomor 19 atau nomor 24 di Fathul Bari, Syarah Sahih Bukhari. Baik saudara sekalian, kita mulai. Silakan Anda lihat di layar. Bismillahirrahmanirrahim. An Salim bin Abdillah an abihi, dari Salim bin Abdullah bin ayahnya, anak dari ayahnya, annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya anan nabiyya sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam maro ala rajulin, maro lewat, ala rajulin terhadap seorang laki-laki, min ansori dari kaum Ansor, wa huwa yaidu akhahu, sedangkan dia memperingati atau sedang memperingati saudaranya, fil hayai, mengenai malu atau dengan sebab malu. Faqala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, da'hu, tinggalkan dia, fa innal haya'a minal iman, karena malu itu minal iman, bagian dari iman. Saudara kaum muslimin, diulangi hadis ini, hadis riwayat Bukhari nomor ke-19 dari Salim bin Abdillah. Salim bin Abdillah itu siapa? Salim ini adalah
anak Abdullah. Abdullah yang mana? Abdullah itu banyak. Abdullah anaknya Umar bin Khattab. Artinya Salim ini adalah seorang tabi'in, ya. Seorang tabi'in. Saudara sekalian, tabi'in ini adalah orang yang hidup setelah sahabat. Ada Rasulullah, ahdu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, zaman Rasulullah, kemudian setelah itu zaman sahabat atau ahdus sahabat, kemudian setelah zaman sahabat adalah ahdu tabi'in, ya. Di bawahnya lagi adalah atba'ut tabi'in atau tabi'it tabi'in. Nah, Salim ini adalah cucu Umar yang perangainya segala macam itu mirip kakeknya, ya, yaitu Umar ibnul Khattab. Nah, beliau ini menikah dengan seorang perempuan anak dari kaisar. Jadi pada zaman Umar ibnul Khattab, Persia itu merupakan kerajaan besar, ya. Itu terkalahkan oleh Umar ibnul Khattab. Sehingga ada beberapa tawanan. Tawanannya itu diantara lain 3 putri dari kaisar Persia. Nah, karena tawanan ini tawanan anak bangsawan, dari anak bangsawan, maka yang bertiga itu disuruh untuk memilih pasangannya masing-masing dari pria-pria yang ganteng di Madinah pada waktu itu, ya. Putri yang pertama dari kaisar itu memilih Hasim, ya. Kemudian yang kedua memilih Salim. Kemudian yang ketiga memilih Husain. Husain ini cucu dari Rasulullah SAW. Ini pilihannya bagus gitu, ya. Pilihannya yang dipilih juga anak-anak bangsawan gitu, aristokrat gitu, ya. Jadi bukan orang-orang biasa. Nah, ini luar biasa. Salim ini adalah anak dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Dari pihak bapak memiliki kekerabatan dengan Umar ibnu Abdul Aziz, ya. Kemudian dari pihak ibu itu memiliki kekerabatan dengan Husain, cucu dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi ini keturunan yang baik-baik Salim ini. Salim ini ayahnya adalah Abdullah bin Umar. Dia adalah sawwamun, orang yang selalu berpuasa di siang hari, qawwamun, dan selalu sholat tahajud di malam hari. Dia adalah seorang juhud. Ya, tentu anaknya yang bernama Salim ini adalah orang yang juhud juga, yang sawwamun, yang qawwamun. Dia ahli fikih dan juga ahli hadis. Ya, dia menjadi tumpuan harapan dari Abdullah ibnu Umar, dan dia selalu ditanya oleh para penguasa, ya, yang ingin menyampaikan apabila ada pertanyaan-pertanyaan. Jadi kalau mau bertanya pada saat itu di Madinah, ya, zaman Salim ini, yaitu datangnya itu kepada Salim, ya, bagaimana tidak? Ya, bapaknya adalah Abdullah bin Umar. Ini juga ulama di kalangan sahabat kecil, ya. Ya, Abdullah itu juga anaknya Umar bin Khattab, seorang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, saudara kaum muslimin yang Allah muliakan, itulah Salim bin Abdullah bin Umar bin Khattab. Hadis ini, hadis yang ke-19 yang kita kaji ini, dari Salim, dari Abdullah, dari bapaknya. Bapaknya itu, bapak dari Abdullah itu berarti Umar ibnul Khattab.
Jadi Salim ini banyak meriwayatkan hadis dari Abdullah bin Umar dan juga dari kakeknya. Juga banyak meriwayatkan hadis dari Abu Hurairah dan para sahabat yang lainnya. Karena di Madinah itu masih banyak para sahabat yang kenyang dengan ilmu dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karenanya kalau kita punya anak, bagusnya itu ya berkumpul dengan para ilmuwan, berkumpul dengan para ulama. Ya kalau bisa itu masuk pesantren daripada di rumah. Coba Anda aktif di luar. Ya, Anda punya anak, pulang sekolahnya jam 12. Dari jam 12 sampai sore itu anak bersama siapa? Ya, ada yang cuman buka HP, membuka film-film, membuka game, permainan-permainan, TikTok dan lain-lain yang tidak berguna gitu ya. Yang mendrive ya, menyetir anak kita mau kemana anak kita itu. Nah, bagusnya katakanlah lulus SD itu anak dimasukkan ke pondok pesantren. Tenang kita itu ya. Ya, saya punya anak 3 ya. Itu yang pertama dan yang kedua itu sudah di pesantren. Jadi kita nyaman karena ada yang menjaga ya, dan anak setiap hari berlatih untuk mandiri, anak setiap hari belajar dan bergaul dengan para ulama, dengan para ustadz ya, bukan dengan para gamer gitu ya. Ya, tidak berarti gamer itu tidak bagus ya, ada juga banyak yang bagus. Nah, tapi kita mencari yang lebih afdol, lebih manfaat. Ya, Salim mengatakan ya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maro biasanya digabungkan dengan kata ala atau juga digabungkan dengan kata bi. Nah, dalam hadis Bukhari ini kata ala itu maro itu digabungkan dengan ala. Maro ala rojulin min ansori. Maro lewat ala rojulin di hadapan kaum Ansor ya. Di hadapan seorang laki-laki, tapi kita cari laki-laki itu siapa, itu tidak ketemu ya. Saya tidak ketemu Rasulullah itu lewat di hadapan siapa. Nah, laki-laki itu dari kaum Ansor. Wahwa, sedangkan laki-laki itu yaidu akhohu, sedang mengingatkan atau memberi peringatan atau memberi nasihat. Memberi nasihat siapa? Akhohu, saudaranya. Fil hayai, dengan sebab malu. Ya, dia malu, punya hak terhadap sesuatu, tapi dia malu untuk menuntutnya. Ya, malu menuntut hak itu. Dia diberi peringatan oleh saudaranya itu. Ya, kalau kita mungkin memarahinya gitu. Kamu kok menuntut hak, itu malu, padahal kamu sendiri butuh gitu. Ya, itu malu. Atau mungkin malu-malu yang lain. Begitu. Banyak kan orang yang seperti itu. Ada yang malu nanya satu alamat ya. Jangan bertanya, kita malu. Jangan sampai orang lain tahu bahwa kita tidak tahu alamat itu. Sehingga dia mutar-mutar, keliling-keliling ya, sampai maghrib tidak ketemu gitu. Karena apa? Malu gitu. Nah, saudara sekalian, lalu Nabi mengatakan, faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dahu, biarkan ya, biarkan dia punya rasa malu. Fa innal haya, karena rasa malu itu minal iman, termasuk kepada iman atau bagian dari iman ya, atau iman itu sendiri ya. Nah, saudara sekalian, sekarang kita jelaskan terlebih dahulu malu itu apa ya. Malu itu pengertiannya banyak ya.
Di antaranya yaitu perasaan takut berbuat dosa atau berbuat salah. Jadi kalau orang mau berbuat salah, dia malu begitunya. Nah, ini berarti orang itu memiliki rasa malu. Dia takut kalau mau berbuat salah, itu malu. Itu namanya malu. Nah, kalau berbuat salah bebas, itu artinya orang tidak punya rasa malu. Ya, coba saya sebutkan saja semua orang ya, tanpa terkecuali ya. Yang pertama, para pejabat, orang yang punya jabatan. Kepala sekolah misalnya, rektor misalnya, kepala seksi misalnya, kabid misalnya, kepala urusan misalnya, kabag dan lain-lain. Apa perbuatan salahnya? Ya, misalnya begini nih, seorang kajari. Saya punya kawan-kawan jaksa yang banyak ya. Seorang kajari menekan kepada jaksa untuk setor, untuk setor ya. Jadi kalau ada perkara, ya jaksa itu misalnya tugasnya itu sebagai penuntut umum. Nah, maka dia mencari pasal-pasal untuk mendakwa kepada terdakwa itu, cari yang seringan-ringannya. Kalau dia itu memberikan memberi fee atau memberi apalah ya, memberi uang sogok katakanlah ya. Nah, jaksa itu harus malu kalau mencari uang sogok itu. Nah, setelah itu kenapa dia harus mencari sogokan? Karena harus setor kepada atasannya. Kajari misalnya ini ya. Saya tidak menuduh misalnya. Ya. Lalu misalnya kajari juga ditagih oleh siapa? Kajati. Kajati oleh siapa dituntut lagi? Oleh Jaksa Agung misalnya, kan begitu ya, Kajagung. Nah, seperti itu. Jaksa itu dituntut oleh siapa lagi? Oleh atasannya lagi misalnya ini. Itu harus punya rasa malu itu harus menekan bawahannya ya untuk setor ya biaya perkara gitu, untuk meringankan tuntutan gitu. Begitu ya. Yang merdeka itu hakim ya. Hakim itu merdeka. Tetapi hakim juga harus malu. Jangan sampai draft putusan pengadilan itu ada dua. Satu ya yang mengabulkan tuntutan jaksa, orang itu harus dihukum. Satu lagi tidak dibebaskan misalnya. Tergantung setoran yang diberikan kepada para pihak gitu. Ya, setoran dari para pihak gitu, katakanlah begitu. Nah, itu harus malu hakim itu yang melakukan seperti itu ya, dari mulai hakim pengadilan negeri, hakim tinggi sampai hakim agung gitu ya, harus malu. Yang seharusnya lebih tinggi jabatannya, lebih dekat ya sifatnya itu kepada para malaikat atau nabi, bukan malah lebih dari setan, katakanlah begitu. Termasuk tadi ya, harus malu nih seorang pejabat memerintahkan ke anak buahnya pengeluarannya 20 juta, tapi menyuruh kepada bawahannya untuk menandatangani kwitansi 200 juta. Kepada bawahannya dia bilang nanti diberi kamu sebesar 10 juta. Ada? Ya mungkin ada. Ya, kalau kebetulan ada yang begitu, punyalah rasa malu. Nanti ada dosa warisan yang mengalir terus, dosanya dosa jariah. Ya, semua orang begitu. Ya, orang di pasar mengurangi timbangan itu harus punya malu. Nah, maka saudara sekalian, malu itu adalah takut berbuat dosa, takut berbuat haram. Kalau orang itu berbuat haram, takut untuk berbuat haram, itu hukumnya wajib gitu.
takut berbuat haram, malu berbuat haram. Kalau takut berbuat sesuatu yang makruh, itu hukumnya sunnah. Ya, Anda misalnya apa yang makruh sekarang ini masih dalam pertentangan, ya, minjam uang ke bank pemerintah katakanlah, ya, itu masih makruh, masih syubhat. Kalau Anda malu menggunakan pinjaman uang dari bank pemerintah, ya, karena masih syubhat. Kalau bank swasta yang konvensional jelas haramnya, wajib hukumnya untuk malu kalau minjam atau menyimpan uang di bank konvensional yang menerapkan sistem ribawi gitu. Ya, itu hukumnya wajib. Tapi kalau bank pemerintah itu hukumnya sunnah. Nah, kalau misalnya takut terhadap sesuatu yang mubah, itu hukumnya mubah juga. Misalnya seorang ustadz makan di pinggir jalan, ya itu mestinya malu begitu, ya, dan itu mubah, ya, tergantung kepada level-levelnya. Nah, saudara sekalian, ada juga yang mengartikan malu itu takut melakukan sesuatu yang dibenci, baik oleh syara, dibenci oleh akal, ataupun dibenci oleh adat kebiasaan. Ya, malu melakukan yang dibenci syara, atau takut melakukan sesuatu yang dibenci syara. Ya, kalau melakukan sesuatu yang dibenci oleh syara, yaitu berupa kemunkaran, kemaksiatan, maka orang tersebut, ya, kalau tidak malu berbuat itu yang melanggar syara, nah berarti orang itu fasik. Orang tidak sholat fasik, orang tidak puasa fasik, orang tidak zakat fasik, orang mencuri fasik, orang korupsi fasik. Ya, jadi kalau tidak malu dibenci syara, ya, artinya dia tidak takut melakukan sesuatu yang dibenci syara, maka orang itu adalah orang fasik. Kalau dia melakukan yang dibenci oleh akal, berarti dia orang gila. Ya, kalau melakukan sesuatu yang dibenci oleh adat kebiasaan, adat Sunda misalnya, orang Sunda di kita misalnya laki-laki pakai pikok merah atau apa, itu dibenci oleh adat, berarti dia orang bodoh. Ya, perempuan menggunakan pakaian seperti laki-laki, bertentangan dengan syara, berarti fasik, bertentangan dengan adat, berarti bodoh. Ya fasik ya bodoh gitu. Nah, itu malu. Lalu saudara sekalian, takut atau malu kepada Allah berarti malu berbuat sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba lihat orang Jepang, koruptor yang digiring ke penjara, dia menundukkan kepala. Kenapa? Karena dia punya rasa malu. Coba lihat pejabat kita, pakai baju oranye, melambaikan tangan. Ya boleh gini ya, ini aja lah, melambaikan tangan gitu. Tidak punya rasa malu sedikit pun. Ya. Jadi kalau Anda tidak malu, idalam tastahyi pasna maksiata. Kalau kamu tidak malu, silakan lakukan apa saja yang kamu suka. Kita sebagai orang yang beriman harus malu kalau melakukan suatu perbuatan, ya, yang melanggar syara, melanggar adat, melanggar akal, gitu. Harus malu. Gitu. Ya, coba misalnya Anda sore hari ini duduk-duduk di pinggir jalan, mata jelalatan melihat perempuan-perempuan yang lewat. Anda tidak punya rasa malu. Nah, berarti Anda
melanggar syara. Berarti kalau begitu termasuk kepada orang yang fasik. Ada di antaranya yang minum minuman keras, itu melanggar adat, berarti bodoh. Melanggar syara berarti fasik. Melanggar akal yang sehat, yang lurus, kemudian dirusak dengan minuman keras, berarti itu gila. Ya sudah fasik, gila, bodoh lagi, ya. Nah, jadi janganlah menjadi orang bodoh, jangan menjadi orang yang fasik, jangan pula menjadi orang yang gila. Ya, Anda mau berbuat apa lagi? Misalnya orang di pasar nih. Di pasar, timbangan dikurangi. Ya, walaupun tidak tahu orang yang membeli, tapi Anda sendiri tahu, Allah tahu, ya. Dan makhluk-makhluk yang ada di sekitarnya itu menjadi saksi. Harusnya malu gitu. Ya. Tapi orang itu tidak malu, timbangan dikurangi. Ya, kalau Anda beli bensin, nih bensin di mana nih pom bensin yang nakal itu? Ada beberapa pom bensin yang nakal, jauhi, ya. Ya, jangan beli lagi ke pom bensin yang suka mencurangi. Ya, tidak beli kepada penjual yang tidak punya rasa malu gitu. Nah, itu tidak boleh, jauhi begitu. Nah, saudara sekalian, jadi kita ini ya harus punya rasa malu, karena malu itu merupakan bagian dari iman. Itulah yang dapat saya sampaikan, dan kita ulangi terjemahnya. Silakan dibaca lagi. Bismillahirrahmanirrahim. An Salim bin Abdillah, dari Salim bin Abdillah radhiyallahu anhu, an abihi, dari bapaknya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, marro ala rajulin, lewat terhadap seorang laki-laki, min ansori, dari kaum Ansor. Wahwa, sedangkan laki-laki tersebut, ya'iduhu, sedang memberi peringatan, akhohu, kepada saudaranya, pil hayai, dengan sebab malu. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, da'hu, tinggalkan saja dia, biarkan dia, fa innal haya, karena malu, minal iman, bagian dari iman. Ya, tapi kalau membiarkan orang melanggar hak gitu ya, malu begitu, berarti kita setuju dengan perbuatan yang melanggar hak itu. Ya, kita punya hak, katakanlah dibiarkan, ya, padahal kita itu yang berhak. Orang itu mengambil sesuatu yang hak. Maka arido bil ismi ismun, ridho terhadap dosa adalah dosa. Ya, karenanya malunya itu harus ditempatkan pada sesuatu yang harusnya kita itu malu, bukan sesuatu yang seharusnya kita tidak malu malah malu gitu. Nah, saudara sekalian, itulah, terima kasih atas perhatiannya. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah kajian dan informasi yang apik dan menarik dari Ustadz Dr. Dudu Hermawan MAG. Insya Allah wawasan dan ilmu Anda bertambah. Bertambah pula hidayah dari Allah, dan dengan hidayah dari Allah, maka Anda semakin dekat kepadanya. Jangan lupa sekali lagi subscribe, like, dan share video ini kepada semua orang yang Anda kenal. Jangan lupa Anda saksikan video-video berikutnya.